Ya, saya bacakan sebuah kisah ya. Ini kejadian yang terjadi antara sahabat Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu dengan putra beliau yang bernama Al-Walid ya. Ketika sahabat Ubadah bin As-Samit ini dalam kondisi sakit di akhir kehidupannya yang mendekati kematian ya, maka putranya ini Al-Walid datang kepada sang ayah, mendatangi sang ayah kemudian berkata, wahai ayahku ya, ya abatah ausini wajtahidli, wahai ayah berikanlah nasihat kepadaku dan bersungguh-sungguhlah ketika memberikan nasihat tersebut kepadaku. Ini menjelang di akhir-akhir hayat sahabat Ubadah bin Samit. Jadi bisa dianggap wasiat terakhir gitu ya. Nah, pada saat itu sahabat Ubadah bin Samit dalam kondisi lemas terbaring ya. Karena sakit. Nah, ketika putranya ya, anak yang sangat dicintai meminta nasihat, beliau bangkit, berusaha duduk, ajlisuni, dudukan aku. Dalam kondisi yang begitu sakit payah ya, beliau berusaha duduk, dipapah oleh keluarganya, kemudian memberikan nasihat yang sangat berharga, yang patut untuk kita renungkan semua. Nah, apa yang beliau katakan? Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman. Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya dan manisnya keimanan. Walan tablugha haqiqatal ilmi billahi azza wajal. Dan engkau tidak akan sampai kepada hakikat mengetahui ya, ilmu tentang Allah Ta'ala. Hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sampai engkau beriman kepada takdir, entah takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Sampai di sini bisa difahami ya. Nah, kemudian qultu, sang anak mengatakan, ya abatah, wahai ayah, wa kaifa li an a'lama ma khairul qadari wa syarruh. Wahai ayah, bagaimana caranya aku memahami atau mengerti bagaimana cara mengimani takdir, entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, di sini poinnya. Kemudian qala, sahabat Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu menjelaskan, ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Engkau mengetahui dan meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan untukmu maka tidak akan meleset darimu. Allah mentakdirkan rezeki kepada kita, mentakdirkan jodoh, nggak akan meleset dari kita, nggak akan ketukar dengan orang lain. Ya. Wa ma asabaka lam yakun liyakhti'aka. Ya. Dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Jadi intinya segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita tidak akan meleset dari kita. Rezeki saya, rezeki antum, udah Allah tentukan, nggak akan ketukar. Tidak ada rezeki yang tertukar. Nah, ya? Tidak ada rezeki yang tertukar. Tidak ada jodoh yang tertukar. Jodoh tertukar bahaya, Ustaz. Bahaya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus yakin namanya rezeki, jodoh dan segala sesuatu yang Allah takdirkan nggak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Jika Allah menghendaki sesuatu, nggak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah. Sampai seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mencegahnya, nggak akan bisa. Kemudian beliau melanjutkan, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, sungguhnya aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Tsumma qala, kemudian Allah firmankan kepada pena tersebut, uktub, wahai pena tulislah. Fajara bitilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah perintahkan pena untuk menulis seluruh takdir ya, catatan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka semenjak saat itu pena itu menulis segala sesuatu yang telah Allah
tetapkan, Allah takdirkan sampai nanti segala sesuatu yang terjadi di hari kiamat. Jadi harus yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini di dalam hadis yang lain, nanti juga akan kita singgung, terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita harus yakin segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, sahabat Ubadah bin Samit menyatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, in mitta walasta ala dzalika dakhultan nar." Seandainya engkau meninggal dunia dan engkau tidak di atas keyakinan seperti ini, kamu akan masuk neraka. Masya Allah, ngeri sekali. Ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Jadi orang yang tidak beriman dengan takdir diancam masuk neraka. Ini sebagai mukadimah ya, bahwa begitu urgent kita membahas tentang takdir ya, bahwa takdir itu adalah bagian dari keimanan ya, bagian dari agama Islam ini. Sampai-sampai Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, "Man kadzdzaba bil qadari faqad kadzdzaba bil Islam." Barang siapa yang mendustakan takdir, maka dia telah mendustakan agama Islam. Jadi nggak bisa dipermainkan soal takdir itu ya. Iya, jadi harus kita mempelajarinya dan memahaminya, kemudian kita yakini dalam kehidupan kita dan kita ajarkan kepada putra-putri kita.